Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara pendengar yang budiman, saudara pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Secercah Cahaya Pagi. Pada kali ini kami akan mengangkat tema bahagia itu ketika dekat dengan pemilik kebahagiaan. Hidup bahagia adalah dambaan setiap insan dan manusia. Terlebih, harapan setiap manusia adalah mendapatkan bahagia di dunia dan di akhirat. Namun, sejauh ini apakah kita tahu bahagia itu bagaimana caranya? Ternyata bahagia itu adalah ketika kita dekat dengan sang pemilik kebahagiaan yang sejati, yaitu Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kebahagiaan, kita harus cari momen-momen di mana kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a." Rawahu Muslim. Seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah di saat hamba tersebut sedang bersujud, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini menggambarkan betapa momen di mana seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang bersujud. Tidak heran, maka Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wasjud waqtarib, surat Al-Alaq. Bersujudlah dan mendekatlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa momen terdekat seorang hamba dengan Allah adalah saat dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah ungkapan yang sangat indah. Dalam kitab Rawdatut Talibin wa Umdatus Salikin disebutkan, "Fassajidu idza udhiqa ta'mas sujudi yaqrab." Orang yang bersujud ketika sudah merasakan manisnya, indahnya sujud itu, maka dia akan merasa paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yadwi bisujudihi bisatal kauni ma kana wa ma yakun. Dengan sujud ia melipat hamparan jarak alam raya. Wa yasjudu ala tarfi ridail azmati fayaqrab. Dengan demikian ia sujud di atas hamparan salah satu sudut keagungan Allah, sehingga ia menjadi dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, momen paling dekat seorang hamba kepada Allah adalah ketika sujud. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menjadikan sujud ini sebagai sebuah ibadah yang sangat istimewa. Ibadah yang menghapus jarak antara seorang hamba dengan Allah. Beliau juga menganalogkan sujud ini ibarat lorong waktu dan lorong tempat yang mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya, "Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Dan kebahagiaanku dijadikan oleh Allah ketika salat. Rawahu An-Nasa'i, hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Tidak heran jika Rasulullah merasa paling bahagia ketika berada dalam salat, karena di dalam salat ada momen ketika beliau sedang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sujud ini menggambarkan sebuah kepasrahan seorang hamba secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan meletakkan semua anggotanya, dengan merendahkan semua anggotanya, bahkan menempelkan anggota yang paling mulia sekalipun, kepala yang biasanya di atas, ditundukkan serendah-rendahnya sampai mencium tanah. Ini adalah sebuah penghambaan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu dikatakan sujud adalah momen terdekat hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita sedang memiliki harapan, memiliki impian, memiliki keinginan, ataupun memiliki cita-cita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan, alaika bikasratis sujud, untuk memudahkan, untuk agar semua harapan kita cepat terkabul, maka silahkan bikasratis sujud, untuk memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dapat mengabulkan doa? Siapa yang dapat mengabulkan keinginan kita? Tiada lain hanyalah Allah Azza wa Jalla. Sementara untuk mendekati Allah, kita memerlukan satu momen ibadah, yaitu bersujud di hadapannya. Ketika kita sudah melakukan sujud, maka selesai kita menjalankan sholat, jangan lupa hati kita untuk berharap ingin sholat lagi. Jadi yang tertulis dalam hati kita adalah status permanen kita menunggu dan menanti sujud kembali dan menanti sujud kembali. Begitu kita selesai bersujud, kita tulis status permanen kita akan menanti sujud yang akan datang. Di waktu zuhur kita selesai sujud, segera tulis status menanti sujud waktu asar. Setelah asar kita bersujud, segera tulis status di hati kita menanti sujud lagi waktu maghrib. Begitu seterusnya. Sehingga sewaktu-waktu Allah Azza wa Jalla memanggil kita, mencabut nyawa kita, maka yang dilihat oleh Allah adalah status yang tertulis di hati kita, yaitu sedang menanti sujud. Sedang menanti dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedang menanti urusan duniawi, tidak sedang menanti uang yang banyak, tidak sedang menanti rumah megah ataupun mobil yang mewah, atau urusan duniawi yang lainnya. Tapi yang tertulis di hati kita adalah status di mana kita menanti untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebenarnya rahasia di antara sekian banyak rahasia agar orang bisa dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Karena ia selalu menjaga hatinya untuk selalu bertaut, untuk selalu berhubungan, untuk selalu ta'alluq dengan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan sekelumit yang kami sampaikan menjadikan kita hamba-hamba yang selalu taat dan berbakti kepada Allah. Sehingga yang kita dapatkan adalah hidup yang bahagia dunyan wa ukhra, hidup yang bahagia dunia dan akhirat, dan kelak kita ditempatkan di surganya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.